Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kemenang se-Jawa Timur. Ada 3 langkah agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ia seorang hamba mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Jika ia mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta sejatinya selalu membuka peluang bagi hambanya yang ingin mencoba dekat. Caranya bagaimana? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang muslim itu gelisah dan tidak bahagia hidupnya? Padahal nikmat Allah mengalir dalam diri dan kehidupannya dengan begitu deras, tak pernah henti. Aid Al-Qamni dalam bukunya La Tahzan mengingatkan, ingatlah setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada Anda, karena Dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut ke bawah kedua telapak kaki. Pesan tersebut memang patut kita renungkan, karena di dalam Al-Quran Allah juga menegaskan bahwa nikmat Allah terhadap diri kita tak bisa dihitung jumlahnya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Untuk itu, ibu-ibu DWP Kemenang Sejatim, marilah kita berpikir dan merenung. Sungguh Allah sangat memuliakan hidup kita. Bahkan jika kita bersyukur sedikit saja misalnya, Allah sudah menyediakan buat kita tambahan nikmat yang sangat luar biasa. Sebaliknya, jika kita semakin sempit, susah, dan sulit, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana cara mendekatkan diri yang kedua? Yang kedua adalah dengan senantiasa kita berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Siapakah di muka bumi ini orang yang hidup tanpa masalah? Tidak ada. Semua orang memiliki masalah. Tapi muslim yang baik tidak akan resah akan suatu masalah, meskipun seolah-olah masalah itu sangat berat dan sangat membebani kehidupannya. Umumnya orang sangat tidak mau yang namanya masalah, tapi mau tidak mau pasti akan berhadapan dengan masalah. Lantas bagaimana jika masalah itu terasa seolah sangat menyiksa? Tetap saja ibu-ibu, kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mustahil mendolimi hambanya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Lalu bagaimana jika ternyata doa yang kita panjatkan kepada Allah seolah tak kunjung terkabulkan? Tetaplah berprasangka baik dan jangan berhenti berdoa kepadanya. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menuliskan bahwa tidak sepatutnya seorang hamba berburuk sangka
kepada Allah akibat doa-doanya belum dikabulkan olehnya. Dan sebaiknya bagi hamba yang tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya esok hari, segera melakukan introspeksi diri. Jika bersyukur dan husnudon billah telah bisa kita lakukan, tahap berikutnya adalah membuang jauh-jauh sifat buruk sangka terhadap sesama. Tidak memberikan dampak apapun, kecuali diri kita akan semakin terperosok dalam keburukan-keburukan. Oleh karena itu, Islam sangat melarang umatnya memelihara sifat buruk tersebut. Jauhilah oleh kalian berprasangka kecurigaan, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa." Jadi sangat rugi kita sampai membiarkan prasangka buruk bersarang dalam dada dan kepala kita, karena selain tidak memberikan manfaat positif, tanpa kita sadari dosa kita justru bertambah dan hati kita semakin buruk serta mental kita akan semakin jatuh. Naudzubillah min dzalik. Sebab menurut Dr. Ibrahim Al-Fiqi dalam bukunya Kuat Al-Tafkir, buruk sangka, yaitu berpikiran negatif, adalah candu. Berpikir negatif adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ia candu seperti narkoba dan minuman keras. Hadirin jamaah rahimakumullah. Cara yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah SWT. Akan tetapi, bagaimana jika ternyata harapan dari upaya dan pengorbanan yang kita lakukan tidak membuahkan hasil? Tawakal saja kepada Allah, karena yang paling mengerti mana yang terbaik buat hidup kita hanyalah Allah, bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu, perkuatlah ketawakalan kita kepada Allah. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Artinya, sebab bukanlah penentu, tetapi Allah yang maha menentukan. Dengan 3 langkah tersebut, insya Allah kita akan selamat dari tipu daya setan dalam menjalani kehidupan sementara di dunia ini. Bahkan Allah akan senantiasa melindungi kita dan menambah kasih sayangnya kepada kita, sebab kita memang berharap hanya kepadanya dengan selalu bersyukur, berprasangka baik terhadapnya, juga terhadap sesama, dan bertawakal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.